Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Sukmana Dewi dengan NPM 100518126 dan dosen pembimbing saya Dr. Dewi Rosiana, MC Psikolog dari Fakultas Psikologi. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Antara Penalaran Moral dengan Kecurangan Akademik pada Mahasiswa di Kota Bandung. Integritas akademik merujuk pada perilaku etis dalam lingkungan pendidikan bagi mahasiswa. Kasus pelanggaran perilaku etis disebut pelanggaran akademik. Pelanggaran akademik ini merujuk pada istilah academic dishonesty atau kecurangan akademik. Menurut McCabe, Trevino, dan Butterfield, kecurangan akademik adalah tindakan individu melanggar peraturan dalam suatu tugas atau ujian yang meliputi perilaku seperti mencontek, plagiarisme, membuat catatan kecil, mengumpulkan hasil kerja yang dikerjakan oleh orang lain, atau menyalin beberapa kalimat materi tanpa menuliskan catatan kaki. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundaya pada salah satu universitas di Kota Bandung menunjukkan bahwa 52,9% mahasiswa terbiasa melakukan perilaku mencontek dan 79,4%-nya melakukan plagiarisme. Kemudian juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahrudin Setiawan dan Nugraha menunjukkan bahwa masih ada penerimaan terhadap tindakan-tindakan kecurangan akademik pada salah satu universitas di Kota Bandung. Anderman dan Murdoch mengemukakan bahwa penalaran moral atau moral reasoning adalah salah satu faktor penyebab terjadinya kecurangan akademik. Holberg mengemukakan bahwa penalaran moral adalah proses pemikiran untuk menjawab mengapa sesuatu dikatakan baik atau buruk dan benar atau salah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prayogi dan Pertiwi mengenai hubungan antara penalaran moral dengan kecurangan akademik itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan di antara keduanya, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Buana dan Suciningsih, di mana menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan di antara keduanya. Keputusan etis mengenai pertimbangan untuk melakukan kecurangan akademik atau tidak itu merupakan hal yang berdasar bagi para mahasiswa. Jika keputusan yang dibuatkannya itu tidak mencerminkan perilaku etis, dikhawatirkan akan mencerminkan masa depan yang kurang baik pula. Karena menurut Feldman dan Newcomb, masa perkuliahan merupakan masa di mana individu mengalami perubahan sikap, dan sikap ini itu cenderung bertahan di kemudian hari. Maraknya fenomena kecurangan akademik di kalangan mahasiswa juga tidak adanya kesimpulan yang tegas terkait hubungan antara penalaran moral dengan kecurangan akademik pada mahasiswa membuat peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan di antara kedua variabel ini. Sehingga identifikasi masalahnya adalah bagaimana penalaran moral pada mahasiswa di Kota Bandung, bagaimana kecurangan akademik pada mahasiswa di Kota Bandung, bagaimana hubungan antara penalaran moral dengan kecurangan akademik pada mahasiswa di Kota Bandung. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara penalaran moral dengan kecurangan akademik pada mahasiswa di Kota Bandung. Teori yang digunakan untuk kecurangan akademik dari teori McCabe dan Trevino dan Butterfield, kemudian untuk penalaran moral dari Holberg. Desain penelitiannya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain korelasional. Untuk variabel penalaran moral didefinisikan sebagai tingkatan atas kemampuan individu dalam melakukan penalaran mengenai tindakan yang baik dan buruk atas dilema moral dalam situasi yang dihadapi. Tingkatan ini terdiri dari tingkatan terendah yaitu prekonvensional, konvensional, dan postkonvensional, dan tingginya skor yang diperoleh menunjukkan semakin matang penalaran moral seseorang. Kemudian untuk kecurangan akademik didefinisikan sebagai frekuensi tindakan terkait perilaku kecurangan akademik yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu cheating, unauthorized collaboration, dan plagiarism. Sampel dan teknik samplingnya untuk populasinya terdiri dari mahasiswa S1 aktif di Kota Bandung sebanyak 121.773 mahasiswa dengan jumlah minimal sampel sebanyak 100 mahasiswa. Digunakan teknik convenience sampling. Untuk alat ukurnya menggunakan Academic Dishonesty Scale yang disusun oleh McCabe dan Trevino dan Stone dan diadaptasi ke bahasa Indonesia oleh Ampuni. Dan juga menggunakan panduan wawancara Holberg yang telah diadaptasi dari bahasa Inggris ke Indonesia oleh Profesor Dr. C. Asri Budiningsih. Analisis data yang digunakannya analisis deskriptif dan korelasi. Berikut adalah hasil dan pembahasannya untuk kategori tingkat penalaran moral sebagai berikut, kemudian untuk kategori tingkat kecurangan akademik sebagai berikut. Untuk uji korelasi Pearson produk momennya sebagai berikut.
Kesimpulannya, rata-rata skor penalaran moral diperoleh sebesar 18, di mana berarti responden penelitian berada pada tahap penalaran moral konvensional, dan rata-rata skor kecurangan akademik diperoleh sebesar 30, menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki tingkat kecurangan akademik pada kategori sedang. Korelasi antara penalaran moral dengan kecurangan akademik yaitu sebesar minus 0,231, yang artinya semakin rendah penalaran moral mahasiswa, maka semakin tinggi kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa. Berikut adalah saran yang dapat disampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.